Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tetap semangat. Tetap semangat meskipun belajarnya masih di rumah masing-masing. Di sini Ibu hanya bisa mendampingi dan minggu ini kita mulai pembelajaran dengan tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita langsung saja ke halaman 2 ya, pembelajaran 1. Sebentar. Pembelajaran 1. Kita masuk langsung ke teksnya. Seperti yang sudah Ibu katakan bahwa untuk belajar itu kita mulai dengan membaca. Kita mulai dari judulnya dulu. Organ gerak manusia dan hewan. Kita membaca, tentunya memperhatikan tanda baca, titik, dan komanya. Tetap latih itu ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, itu sekilas tentang materi di pembelajaran 1, yaitu organ gerak manusia dan hewan. Jadi manusia dan hewan itu memiliki organ gerak yang sama, yaitu ada dua, ada alat gerak pasif, ada alat gerak aktif. Kalau alat gerak pasif itu yaitu tulang ya. Jadi manusia dan hewan sama-sama memiliki dua organ gerak, yaitu organ gerak pasif yaitu tulang dan organ gerak atau alat gerak aktif yaitu otot. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang itu tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot memiliki senyawa yang dapat menggerakkan tulang. Jadi tulang itu bergerak karena ada otot. Otot alat gerak aktif, tulang alat gerak pasif. Mereka berdua ini, pasif dan aktif ini bekerja sama membentuk sistem gerak. Jadi perlu diingat di sini bahwa alat gerak itu ada dua, pasif dan aktif. Pasif berupa tulang, aktif berupa otot. Itu saja yang perlu ditekankan. Kemudian di halaman 4 ada ide pokok dan kalimat pengembang. Jadi ada juga materi
menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada bacaan. Bacaannya yang tadi. Ini ada contohnya. Paragraf 1, ini lihat kita ke paragraf 1 yang ini. Ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kembali lagi ke atas. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini kalimat yang pertama ini disebut ide pokok. Yang kedua adalah kalimat pengembang. Di sini kalimat pengembangnya secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Ini contoh kalimat pengembang. Nah, yang makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya, juga ini termasuk kalimat pengembang. Jadi, bedanya ide pokok sama kalimat pengembang itu adalah kalau ide pokok itu inti dari paragraf tersebut. Kalau kalimat pengembang, kalimat-kalimat yang menjelaskan ide pokok. Nah, di sini ide pokoknya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Udah, ide pokok paragraf ini adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalimat pengembang ini, kalimat yang kedua, yang ketiga ini menjelaskan ide pokok. Jadi secara umum geraknya dijelaskan, yaitu gerak itu berpindah tempat atau perubahan posisi. Dan makhluk hidup itu, ini menjelaskan makhluk hidupnya akan bergerak apabila ada rangsangan mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi itu perbedaan ide pokok itu. Selain itu, perbedaan ide pokok dan kalimat pengembang, kalau ide pokok itu berada di kalimat yang bisa berdiri sendiri. Ya, jadi salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ya, kita langsung mengerti. Oh, jadi ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Nah, itu ciri ide pokok itu meskipun berdiri dalam satu kalimat, dia akan dimengerti. Bedanya kalau kalimat pengembang itu adalah pendukung dari ide pokok. Menjelaskan dari ide pokok. Dan biasanya itu ide pokok berada di awal paragraf. Seperti ini, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini kan di awal. Jadi biasanya itu ide pokok itu ada yang di awal, ada yang di akhir. Jadi kita tinggal menentukan saja kalau membaca sebuah paragraf, oh ini awal atau akhir ya ide pokoknya. Ya, jadi tinggal kita lihat awal atau akhirnya saja. Biasanya ide pokok yang di awal itu disebut deduktif. Ide pokok yang di akhir itu disebut induktif. Nah, jadi untuk menentukan ide pokok kita tinggal langsung saja fokus ke awal atau akhir dari paragraf. Dan kita baca satu kalimat penuh itu apakah sudah jelas atau dia harus dihubungkan dengan kalimat lain agar bisa jelas. Jadi kalau satu kalimat saja sudah jelas berarti itu ide pokok. Kalau harus ada kalimat pendukung yang lain berarti kalau harus disambungkan dengan kalimat lain berarti itu kalimat pengembang, karena kalimat pengembang itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini adalah contoh lain. Jadi, berdasarkan ide pokoknya, paragraf itu ada yang disebut paragraf deduktif, ada yang disebut paragraf induktif. Jadi, seperti yang Ibu bilang tadi, kalian kalau mencari ide pokok, tinggal lihat aja awal paragraf atau akhir paragraf. Kalau dari awal paragraf, ini contohnya. Bayu adalah anak yang rajin. Nah, ini ide pokok dari paragrafnya ada di awal. Bayu adalah anak yang rajin. Satu kalimat saja kita sudah jelas, sudah mengerti. Oh, Bayu itu adalah anak yang rajin. Nah, di sini
ada kalimat lagi. Kalimat-kalimat di sini ini adalah kalimat pengembangnya atau kalimat penjelasnya yang menjelaskan bahwa Bayu adalah anak yang rajin. Contoh, kenapa disebut anak yang rajin? Karena setiap hari dia bangun pagi dan langsung membereskan tempat tidur. Ini kan menjelaskan bahwa Bayu anak yang rajin. Terus dia juga membantu ibu membersihkan rumah. Selain itu, dia disiplin belajar dari rumah. Nah, yang kalimat kedua sampai akhir ini adalah kalimat pengembang atau kalimat penjelas yang menjelaskan bahwa Bayu adalah anak yang rajin. Jadi, di sini kita bisa simpulkan bahwa ide pokoknya di awal, yaitu Bayu adalah anak yang rajin. Kalimat yang kedua sampai akhir ini adalah kalimat pengembang atau kalimat penjelas yang menjelaskan bahwa Bayu adalah anak yang rajin. Kemudian ada yang ide pokoknya di akhir. Ini contohnya, disebut paragraf induktif. Contoh paragrafnya adalah setiap hari Bayu bangun pagi dan langsung membereskan tempat tidur. Bayu juga membantu ibu membersihkan rumah. Selain itu, Bayu disiplin belajar dari rumah. Bayu adalah anak yang rajin. Nah, di sini ide pokoknya adalah tetap Bayu adalah anak yang rajin karena kalimat yang awal ini sampai yang ketiga ini menjelaskan kalimat penjelas, kalimat pengembang yang menjelaskan bahwa Bayu adalah anak yang rajin. Cuman yang ini ide pokoknya berada di akhir. Jadi kalian kalau mau menentukan ide pokok, lihat awal sama akhir. Mana yang bisa berdiri sendiri. Bayu adalah anak yang rajin, sudah jelas. Kita bisa membayangkan Bayu itu rajin meskipun tidak ada kalimat penjelasnya. Coba kalian kalau lihat kalimat penjelas seperti ini. Setiap hari dia bangun pagi dan langsung membereskan tempat tidur. Setiap hari dia bangun pagi. Dia ini siapa? Kalau kita buat ini satu kalimat. Ini kita buat satu kalimat. Setiap hari dia bangun pagi dan langsung membereskan tempat tidur. Nah, kita buat di sini. Setiap hari dia bangun pagi dan langsung membereskan tempat tidur. Dia di sini siapa? Kita kan tidak tahu. Dia di sini itu siapa? Jadi kalimat ini tidak bisa berdiri sendiri, makanya ini tidak disebut kalimat pokok atau tidak disebut ide pokok, karena ide pokok itu kalau dia dibaca satu kalimat dia sudah jelas. Kalau ini kan jelas, Bayu adalah anak yang rajin. Oh, anak yang rajin itu adalah Bayu. Oh, Bayu itu rajin. Kalau ini setiap hari dia bangun pagi dan langsung membereskan tempat tidur. Dia di sini siapa? Barulah kalimat penjelas ini setelah disambungkan ke atas, kalau dihubungkan dengan ide pokok, setiap hari dia bangun pagi dan langsung membereskan tempat tidur. Langsung jelaskan setiap hari dia bangun pagi dan membereskan tempat tidur. Dia di sini siapa? Oh, dia di sini adalah Bayu, karena kalimat penjelas ini, kalimat pengembang ini harus ada ide pokoknya baru dia akan jelas. Oh, jadi dia di sini itu, dia ini itu adalah Bayu. Tapi kalau dianya di sini kalimatnya cuma satu saja, dia gak akan jelas dia itu siapa. Jadi kalimat penjelas itu menjelaskan kalimat pokok atau ide pokok. Dia akan jelas kalau dia digabungkan dengan ide pokok. Kalau ide pokok hanya satu kalimat saja itu sudah jelas. Kalau kalimat penjelas harus mengikuti ide pokok. Jadi harus digabung dengan ide pokok mau ide pokoknya yang di awal maupun ide pokoknya yang di akhir. Nah, itu penjelasan dari penentuan ide pokok dan kalimat pengembang.